Halo Bung semua, apa kabarnya? Bung, peringatan 30 September semakin dekat. Untuk itu, mari kita lanjutkan series Mahmilub G30S dengan terdakwa Dr. Subandrio ini. Kita sudah memasuki episode ke-84. Di episode ini kita akan banyak membahas perihal uang 500.000 US dollar yang disimpan atas nama BPI Subandrio. Namun, BPI malah tidak tahu menahu tentang uang misterius itu. Perkara uang ini masuk dalam salah satu mata dakwaan, yakni Subandrio menyebabkan kekacauan ekonomi. Bentuknya karena dia tahu bahwa negara sedang sulit, bahkan untuk membayar gaji petugas tidak bisa, namun malah diam-diam menyimpan uang secara tak tertib. Baiklah, sebelum kami lanjutkan, kembali kami tegaskan, Testifiles hanya menyajikan dokumen, testimoni, dan hasil penelitian para peneliti dan lembaga. Kami tidak menghadirkan teori atau pendekatan apapun. Sekali lagi, Bung juga harus menelaah versi-versi lainnya. Narator hanya membacakannya saja. Gaya, intonasi, emosi, aksen ataupun logat dari pembacaan ini pastilah tak sama dengan sidang sebenarnya. Hanya untuk kepentingan memudahkan, membedakan orang yang sedang berbicara. Dokumen persidangan ini kami ambil dari buku series G30S di hadapan Mahmilub, perkara Dr. Subandrio, Jilid 2. Melanjutkan tanya jawab kesaksian Hartono MA, orang yang ditugasi Subandrio mengurus uang 500.000 US dollar. Hakim kepada saksi Hartono MA. Kapan saudara ditahan? Tanggal 30 Maret. Kapan saudara laporkan uang ini pada Kolonel Hertasning bahwa ada simpanan uang di Tokyo? Pada waktu kesempatan kami bisa menemui Kolonel Hertasning kira-kira pertengahan bulan Mei. Saudara tahu kapan BPI dibubarkan? Artinya ditutup. Secara tepatnya kami tidak mengetahui. Mengapa begitu terlambat saudara melaporkan kepada Kolonel Hertasning mengenai adanya penyimpanan uang BPI ini di luar negeri? Kami pada waktu itu hanya diinterogasi dari stafnya Kolonel Hertasning. Tidak pernah saudara mengusahakan untuk segera melaporkan tentang adanya kekayaan BPI di sana. Kami berusaha untuk bertemu dengan Kolonel Hertasning sendiri, tetapi setiap kali tidak bisa bertemu, hanya dengan pemeriksa yang diserahkan. Jadi tidak mengenai persoalan saya ini. Jadi tidak pada waktu interogasi saudara melaporkan, tidak sebelumnya. Waktu kami bisa bertemu dengan Kolonel Hertasning, kami laporkan. Dalam rangka apa saudara bisa bertemu dengan Kolonel Hertasning? Waktu itu adalah bahwa kami minta bertemu dengan Kolonel Hertasning. Kemudian pada kami ditanyakan mengenai uang 250.000 US dollar yang kami bawa dari Switzerland berdasarkan atas kawat dari Switzerland dari kedutaan RI di Bern. Lalu kemudian kami laporkan kepada Kolonel Hertasning bahwa uang 250.000 dolar itu berada di Tokyo. Kemudian pada waktu itu juga kami laporkan mengenai uang 85.000 US dollar yang juga kami simpan di Tokyo. Pada beliau kami serahkan surat kuasa untuk menerima uang tersebut. Pada waktu di Tokyo, apakah saudara juga pernah memberitahukan kepada dubes kita di sana, barangkali, atau dubes kita di Tokyo? Pada waktu itu sudah saatnya kembali ke Jakarta. Apa secara resmi diberitahukan? Tidak. Oleh karena itulah maka kami berhubungan dengan saudara Habir selaku kepala misi Pampasan. Apakah saudara pesankan kepada saudara Habir untuk melaporkan kepada dubes kita di sana bahwa ada uang 250.000 US dollar uang BPI? Kami tidak memberi pesan apa-apa. Sebagai pegawai atau pejabat Deparlu, apakah juga saudara mengetahui adanya kesulitan keuangan pada beberapa perwakilan Republik Indonesia di luar negeri? Kami hanya mendengar. Dari siapa saudara mendengar? Dari saudara Ganis Harsono. Saudara mengetahui juga apakah usaha-usaha lain atau upaya-upaya untuk mengatasi kesulitan atas kekurangan keuangan ini? Tidak.
tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menerima perintah untuk mengeluarkan uang yang 250.000 US dollar ini? Pengeluaran dari 250.000 dan untuk Deparlu? Tadi saya tanyakan bahwa ada beberapa perwakilan yang sangat membutuhkan uang. Saudara tadi menjawab bahwa saudara mengetahui. Apakah tidak pernah menerima perintah untuk mengeluarkan uang yang sudah disimpan di Tokyo atau di Bern? Jelas maksudnya? Kami kurang jelas pertanyaannya. Tadi saudara menjawab bahwa diketahui adanya kesulitan keuangan pada beberapa perwakilan kita di luar negeri. Untuk mengatasi ini, apakah ada perintah atau instruksi untuk mendrop uang yang 250.000 US dollar itu di Tokyo, baik yang di Swiss, untuk mendrop perwakilan-perwakilan yang kekurangan uang ini? 250.000 itu adalah uang BPI, bukan uang Departemen Luar Negeri. Jadi tidak pernah ada perintah untuk mengeluarkan uang BPI, walaupun di luar negeri terdapat kesulitan-kesulitan keuangan. Tidak ada, tidak pernah ada. Mengenai uang 250.000 itu adalah uang BPI, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan Deparlu. Apakah juga saudara memberitahukan kepada keuangan Deparlu mengenai adanya uang ini, uang 250.000 US dollar ini? Tidak pernah melaporkan? Tidak. Selesai hakim anggota AKBP T. Karnadi Sarjana Hukum mengadakan pertanyaan-pertanyaan, maka hakim ketua mengadakan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Dalam waktu saudara melaporkan hasil pelaksanaan instruksi, apakah ada komentar dari tertuduh? Tertuduh maksudnya adalah Dr. Subandrio. Tidak ada komentar, kecuali juga tidak ditanyakan di bank mana disimpannya. Yang di Zurich jelas karena ada spesimen signature yang ditandatangani. Yang di Tokyo tidak ditanyakan. Hanya saya laporkan yang 250.000 ada disimpan di Tokyo. Yang saya tanyakan, apakah tertuduh menanyakan? Tidak. Selesai hakim ketua mengadakan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi Hartono MA, maka auditor mengadakan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Auditor kepada saksi Hartono MA. Saudara Hartono, dari mana saudara mengetahui bahwa itu uang BPI? Dari Dr. Subandrio, yang kemudian dikonformir oleh saudara Mutahar. Jadi mula-mula saudara mendengar dari Dr. Subandrio. Ya, lalu yang mengkonformir, oleh karena kami tidak mengetahui persoalannya, kami cek dengan saudara Sunario, Kepala Direktorat Keuangan Deparlu, yang memang pernah mengatakan ada transfer uang sebanyak 500.000 di Kedutaan Besar RI di Bern. Kemudian juga kami cek dengan saudara Mutahar, dan saya minta kepada saudara Sunario dan saudara Mutahar bisa menemui Dr. Subandrio untuk menjelaskannya. Jadi saudara menerima bahwa uang yang itu adalah uang BPI dari Dr. Subandrio yang pertama kali? Ya. Sesudah itu saudara diinstruksikan agar supaya uang itu untuk mengusahakan supaya uang itu jangan sampai mati, supaya mencari keuntungan. Ya, supaya uang itu, uang tidak mati dan mendapat keuntungan, yang berarti keuntungan bagi negara. Apakah yang sudah saudara laksanakan? Saya ulangi ya. Apa pelaksanaan yang sudah saudara lakukan atas instruksi dari Dr. Subandrio ini? Yang telah kami laksanakan adalah penyimpanan permintaan kepada saudara Mirza untuk menyimpan uang 250.000 di GZ Bank dalam saving account. Apakah di situ mendapat keuntungan? Di situ kami tanyakan, katanya ada keuntungan. Keuntungannya bagaimana biasanya? Caranya? Sebagai saving income, menurut ingatan kami ada 3,5 atau 4%. Persen maksudnya persen. 3 atau 4%. Setahun atau sebulan? Setahun. Sesudah itu bagaimana? Kemudian yang 250.000 ada di Tokyo. Jadi bagaimana caranya saudara melakukan agar uang itu dapat berputar dan mendapatkan keuntungan? Dalam hal ini kami tidak berpengalaman, sehingga kami minta nasihat kepada saudara Habir, yang mana oleh saudara Habir telah diberikan kepada kami nasihat, yang mana kemudian ke Daiwa Security,
yang menunjukkan pada kami prosedur daripada keuntungan yang bisa didapat di dalam penyimpanan. Bagaimana prosedur yang telah ditunjukkan? Secara detail kami tidak mengetahui, tapi yang hanya kami ketahui sebagaimana yang telah dikatakan oleh Hakim Ketua bahwa 60% dan 40% masing-masing di security dan di stok. Coba saudara jelaskan 60% di security apa maksudnya? Kami secara detail tidak bisa mengetahui karena kami tidak tahu persoal perbankan. Tidak, 60% securities itu apa maksudnya? Apakah itu merupakan simpanan biasa atau dibelikan pada saham-saham atau bagaimana? Karena kami tidak ahli bank atau keuangan, maka kami tidak mengetahui. Saudara menyimpan uang di sana tidak perlu ahli bank, tapi setiap orang yang menyimpan uang atau memasukkan uang di bank, tentu setiap orang yang menyimpan uang atau memasukkan uang di bank, dia tahu prosedurnya. Apakah setiap orang menyimpan uangnya itu harus ahli bank? Kami mempertanyakan kepada saudara Habir. Saudara tadi ditunjukkan tadi prosedurnya. Ya, bagaimana prosedurnya? Hanya memberikan cek itu kepada Daiwa Securities yang 40%. Itu yang 60% itu dibelikan kepada saham. Secara detail kami tidak dapat menjawabnya. Secara besar, apa dibelikan saham, obligasi, dan lainnya? Kami tidak tahu. Tidak tahu? Saudara kan MA bukan? Itu menyimpan uang prosedurnya sudah ditunjukkan kepada saudara. Bahkan sekedar prosedur hanya diberikan, itu cek. Saya percayakan kepada, tapi ini diberikan uang ke sana untuk apa? Guna apa saudara kan berunding lebih dulu untuk apa dimasukkan ke dalam Daiwa Securities ini? Kami percayakan kepada saudara Habir seluruhnya. Apakah pernah saudara bicara dengan orang itu lebih dulu? Dari agen atau petugas-petugas atau pegawai-pegawai dari Daiwa Securities ini? Belum pernah. Apakah tidak bertemu di rumahnya Habir atau di tempatnya Habir diperkenalkan kepada saudara? Diperkenalkan. Apa yang dibicarakan dengan saudara di situ? Beberapa masalah keuangan mengenai Daiwa Security yang kami sendiri kurang paham. Saudara, orang di tepi jalan itu menyimpan uang 100.000 kemana misalnya? Ke BDN, Bank Dagang Negara. Sebelum dia simpan, ia tanya dulu apa uang disimpan dan berapa bunganya dan bagaimana caranya. Apakah ini uang mertua saudara? Ini kan uang negara ini. Uang negara memang betul. Sebab itu saya minta jelas, untuk apa yang 60% itu? Untuk apa? Yang 60% yang saya ketahui hanya bahwa itu di securities dan 40 di stok. Itulah yang saya. Itu termnya 60% securities. Saya minta terangkan bahasa Indonesia. Jelaskan apakah ini membeli saham atau bagaimana untuk menghidupkan uang ini supaya uang ini jangan mati menurut instruksi dari Dr. Subandrio. Kami hanya memikirkan mengenai keuntungan daripada uang negara tersebut, sehingga apa yang kami percaya pada saudara Habir yang telah memberikan keterangan kepada kami mengenai hasilnya. Sebelum saudara memasukkan uang kepada suatu tempat, satu company atau bank, kan ditanya lebih dulu. Itu logis itu. Ya, BDN ini apa? Bank Dagang Negara ini apa? Ini simpanan yang dekat Harmoni itu. Dipikir dulu, ini bank dagang ini bank apa? Sebelum saudara memasukkan itu, kan tanya kepada Habir dulu, bukan?